Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurafi dari kelas 3G dengan NPM 0211232213. Kali ini saya akan membeberkan presentasi tentang tantangan ekonomi Indonesia terkini. Lebih tepatnya tentang inflasi. Pada dasarnya orang-orang akan bertanya apa itu inflasi. Inflasi, definisi inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Inflasi di Indonesia terjadi kenaikan harga yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Lalu selanjutnya ada penyebab inflasi di Indonesia. Yang pertama, kenaikan harga pangan, terutama harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan cabai. Lalu yang kedua, permintaan tinggi. Permintaan barang dan jasa meningkat pasca pandemi, menyebabkan tekanan pada harga. Seperti halnya yang terjadi pada saat pasca pandemi COVID-19 ya. Karena demand yang terlalu tinggi dan supply-nya karena orang-orang banyak butuh, maka harganya pun bisa melonjak lebih tinggi dibanding harga yang normal. Lalu yang ketiga, kebijakan moneter. Kebijakan Bank Indonesia dalam menghadapi inflasi global dan domestik. Lalu sebenarnya apa sih dampak dari inflasi ini? Yang pertama, kenaikan biaya hidup. Masyarakat merasa lebih sulit dalam memenuhi kebutuhan dasar. Yang pastinya jika inflasi ini terjadi, bahan-bahan pokok pun akan mengalami kenaikan yang cukup drastis juga, seperti halnya yang sering terjadi seperti cabai atau beras dan telur. Jadi harganya tergantung situasi. Lalu yang kedua, penurunan daya beli. Masyarakat dengan pendapatan standar itu paling terkena impactnya, pengaruhnya. Jadi ada istilah bahkan people power purchasing. Jadi di mana orang-orang bisa membeli hal yang mereka inginkan pada saat mungkin memang inflasi tidak terjadi begitu. Namun kebalikannya juga, bahkan orang pun tidak memilih untuk membeli apa yang mereka inginkan. Mereka lebih prefer untuk membeli kebutuhan mereka karena barang-barang yang di pasar pun cukup mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Lalu yang ketiga, dampaknya stabilitas ekonomi. Jika inflasi terlalu tinggi, dapat menurunkan stabilitas ekonomi jangka panjang. Jika inflasi ini cukup terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan kerugian pada negara. Lalu negara pun merecovery ekonomi pun tidak segampang itu untuk menjadi kembali normal seperti normal kembali begitu. Karena tidak mudah untuk kembali lagi, karena apalagi jika inflasinya terlalu tinggi, bahkan pemerintah pun susah untuk merecovery, intinya begitu. Lalu yang selanjutnya, tindakan pemerintah. Jika inflasi ini terjadi, apa sih tindakan dari pemerintah ini? Yang pertama yang pemerintah lakukan yakni kebijakan moneter. Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk menurunkan inflasi. Lalu yang kedua, subsidi pangan. Pemerintah memberikan subsidi untuk menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau. Lalu yang ketiga, peningkatan produksi dalam negeri. Upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Nah, yang pertama, kebijakan moneter ini seperti yang kita sempat dengar belakangan ini, yakni Bank Indonesia akan menghapus nilai 30 di belakang angka awal, seperti contohnya 50.000 menjadi 50 saja. Itu bisa membuat inflasi pun bisa terkendali. Lalu yang kedua, subsidi pangan. Pemerintah memberikan subsidi untuk menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau. Jika inflasi terjadi, maka kebutuhan pokok pun otomatis harganya akan naik. Akan tetapi di backup oleh pemerintah agar tetap stabil, karena dimana sama halnya seperti jika yang tadi saya singgung, seperti jika
demand-nya tinggi tetapi supply-nya sedikit, itu pun bisa bisa memengaruhi harga kenaikan barang tersebut begitu. Lalu peningkatan produksi dalam negeri, upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Seperti yang kita lihat, baru saja kita lihat beritanya bahwa presiden kita tidak sangat membatasi dari halnya impor ya. Lebih mengedepankan ekspor nantinya. Bahkan narasinya pun bahkan ingin membuat jam tangan dari lokal, bahkan pun ingin membuat mobil dari lokal, karena otomatis jika kita mempunyai produk lokal, kita pun membeli bahan bakunya pun dari lokal juga, maka itu pun bisa membantu recovery dari inflasi itu. Lalu kesimpulannya yakni inflasi adalah tantangan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat luas. Namun langkah-langkah dari pemerintah dan Bank Indonesia dapat membantu menstabilkan situasi. Begitu saja. Saya Muhammad Nur Rafi. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.